Tailang, sudah waktunya minum obat. Sudah waktunya minum obat. Kamu sudah tidur dengan berapa cewek sih? Aku cuma tidur sama 2 orang. Kalau bohong jadi pendek kayak labu. Dan diracuni juga. Kamu siapa sih? Ini di mana? Tailang, kamu demam tinggi ya? Aku ini Marong. Ini Huatong County, rumah kita. Marong, Huatong County. Masak sih Tuhan. Aku cuma bercanda, kamu malah serius. Tailang, cepat minum obatnya. Aku nggak sakit, aku nggak mau minum. Jangan pura-pura sedih deh, jujur aja ya, aku dari abad ke-21, aku tahu segalanya. Di mangkuk ini ada arsenik, kamu mau membunuhku. Tailang, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Obat di mangkuk ini aku beli. Pakai 500 uang. Cukup buat makan kita 3 hari. Pergi. Wu Tailang ini benar-benar pendek dan jelek ya. Baiklah, emangnya cuma mau cari Songze. Aku mau lihat mereka. Cantik-cantik ya. Mending main sama aku. Lepasin aku, suamiku ada di belakang. Tolong, Aku ini. ada orang? Siapa? Berani-beraninya mukulin aku. Nenekku, Marong? Mata kamu kenapa merah? Baju juga nggak diikat. Nenekku, tadi aku ketemu preman. Hampir saja. Uzi mana? Kenapa tidak biarkan dia mengantar? Kalau saja aku tidak berubah jadi labu kerdil. Suamiku sejak datang ke Huaitong. Badannya terus tidak enak. Sepertinya hari ini lebih parah. Wuzi sialan ini benar-benar tidak berguna. Lihatlah tubuh ini. Dan wajah ini. Menikah dengan Wu Tailang sungguh sia-sia. Nenekku, ini apa? Kamu masih punya tanda keperawanan. Apa kamu belum pernah merasakan pria? Wuzi punya cacat tubuh. Tidak bisa di bagian itu. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Dengan kecantikanmu ini, seharusnya kamu hidup mewah. Bukan menderita dengan si cebol itu. Kalau kamu sudah berpikir jernih, beritahu ibu angkat. Ibu pasti carikan suami yang kaya, agar hidupmu nanti makmur. Nenekku, jangan bicara begitu. Roti kukus hari ini hanya 50. Nanti aku buat lagi. Besok aku antar lagi. Tolong tunda bayar sewa beberapa hari lagi. Obat Tailang masih butuh banyak uang. Masukkan saja. Apa aku salah sangka padanya? Istriku pasti lelah. Cepatlah naik istirahat. Suamiku, roti kukus ini belum selesai semua. Sisanya aku yang buat. Aku kan kepala keluarga. Kamu harus dengar aku. Marong memang wanita cantik. Rasanya enak sekali. Roti kukus begini bisa dijual berapa? Di luar gunung ada gunung lagi. Roti isi Wu Tailang hilangkan segala duka. Renyah sekali, wangi sekali. Ayo cicipi. Beri aku 1. Punyaku mana, beri aku 1, beri aku 1. Semudah ini dapat uang, jika aku menggunakan pola pikir abad ke-21 ini. Di sini. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang besar. Thailand, kue beras sudah dipanggang dengan baik. Nyonya jangan bergerak. Tudung hijau ini datang begitu cepat, tak terduga. Delapan dari 10 ini pasti Songze. Bagaimana ini ritmenya sedikit cepat. Tuan Besar Songze, ini seperti dicuri oleh siluman. Aku benar-benar bertemu seorang bidadari. Dan dia benar-benar merampas jiwaku. Kali ini siapa lagi nyonya ini? Ku dengar suaminya adalah seorang penjual kue beras. Namanya Wu Tailang.
Sayang sekali, aku hanya beruntung melihatnya sekali. Jika bisa memeluk dan memainkannya dalam pelukanku. Meskipun harus mengurangi beberapa tahun umurku itu akan sepadan. Kebetulan sekali, hamba tua ini mengenalnya. Namanya Marong. Sekarang mereka masih tinggal di rumahku. Tuan Besar, apakah maksudmu? Ingin. Aku juga ingin memanggilmu ibu angkat. Kumohon ibu angkat, bawalah Marong ini ke pelukanku. Wu Tailang itu benar-benar tidak berguna. Sekarang keluarga kami kekurangan uang. Hamba tua ini akan pergi menagih rumah. Saat mereka tidak bisa membayar sewa, pada saat itu biarkan mereka pindah ke rumah Tuan Besar. Ibu angkat, kau mengerti aku. Tuan Besar Songze memang murah hati. Tunggu sebentar, hamba tua ini akan membawa Marong untukmu. Aku akan mengembalikanmu dengan yang lebih besar. Hamba miskin memberi hormat. Harimau Gunung Gurusang. Kue ini sungguh lezat. Dalam sejarah Gurusang ini sangat jujur. Kenapa malah jadi perampok? Tua bangka ini tidak makan gratis. Katakanlah, aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Di novel Zhang Zhenren punya kekuatan gaib. Mari kita coba. Aku ingin jadi tinggi besar. Ulurkan tanganmu. Yang ini bikin tinggi. Yang ini bikin besar. Makan pil ini. Bisa merubah tubuhmu. Lanjutkan latihan Jiu yang Shenjue. Bisa tak terkalahkan. Menaklukkan banyak wanita. Sayang, aku kepanasan. Aku haus. Cepat ambilkan air. Aku kepanasan banget. Haus. Suamiku, Panas banget. Jadi besar nih. suamiku, kamu kenapa sih? Penuh banget mau jadi besar. Kamu, Marong. Aku suamimu Wuzi. Uzi ganteng banget. Dia kok jadi tinggi ya? Iya. Uzi ganteng banget. Iya. Wuzi ganteng banget. Ya ampun. Kok bisa seganteng ini? Wuzi ganteng. Pejabat besar Songzhe, Ibu pasti ada kabar baik. Hei, pejabat besar. Sayap Ken Kira-Kira. Aku mau keluar. Istri pertama pergi ke kuil untuk sembahyang. Kereta kudanya sudah dipakai. Ambil kembali, aku mau keluar. Kalau istri, biarkan dia pulang sendiri. Cantik. Siapa sih wanita cantik ini? Wajahnya sangat menarik. Bau badannya sangat kuat. Ini apa ya? Kayak jatuh ke lubang kotoran. Apa yang kau lakukan? Menggoda wanita baik-baik di siang bolong. Siapa-siapa? Hei anak muda. Tahu apa itu? Anak yang baik lahir dari pukulan tongkat. hati-hati. Mohon ampun pahlawan. Aku akan memberitahumu apa itu. Anak yang baik lahir dari pukulan tongkat. Ayah jangan. Cepat minta maaf pada istriku. Ya. Nyonya Wu, kami tahu salah kami pantas mati. Kedepannya kau adalah ayah kami, ibu kami. Pergi. Jiu yang Shenjue ini memang hebat. Terima kasih Tuan Wu telah menyelamatkan. Tidak apa-apa. Menolong yang lemah itu kewajiban. Barusan. Nona itu aku bilang sebagai istriku. Aku terlalu lancang. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa, lagian suamiku, ada atau tidak sama saja. Tapi, bau badan Nona ini sungguh agak menyengat. Jangan sedih Nona. Aku punya resep turun-temurun untuk membuat parfum. Kalau Nona bisa rutin menggunakannya, pasti bisa menghilangkan bau ini. Kalau pahlawan bisa membuat parfum ini, aku rela memberikan segalanya. Tidak perlu. Hanya saja aku tidak punya uang sekarang. Bisakah Nona bayar dulu 50 tael untuk beli bahan? Ini 100 tael. Nona memang cepat. Baik, 3 hari lagi datang ambil barangnya. Sampai jumpa.
Pemilik toko, ibu angkat bilang beberapa kantong wangi ini harganya 200 koin. Baik. Berhenti. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Berani mencuri di siang hari bolong. Aku tidak punya. Masih bilang tidak. Mari kita lihat. Lihat semuanya. Ini adalah pemerah pipi yang baik. Nilai 500 teks. Lihat dirimu. Apa yang bisa dibeli? Aku tidak punya. Pergi ke pintu. Aku tidak punya. Perlahan. Pejabat besar Songzhe, mengapa Anda di sini? Wanita ini mencuri rouge kita. Wanita kecil marong. Pencurian itu salah. Tidak, aku tidak. Tutup pintu. Jangan biarkan siapapun menonton di luar. Aku akan memeriksa. Ya. Tersebar dan tersebar. Ayo. Terulur tangan. Aku memeriksa. Anda, apa yang akan kamu lakukan? Apakah mencuri? Pejabat itu tahu begitu dia memeriksanya. Ayo. Jangan datang. Aku adalah wanita yang sudah menikah. Bersulang tanpa makan. Memanggo pejabat Anda untuk menyelamatkan Anda. Di sini. Aku adalah Tuhan. Tailang, Tailang. Resmi. Siapa kau? Beraninya kau menjadi pejabat besar di Songzhe. Toko liar. Jangan takut. Ada aku. Aku ingin melihat. Kucing dan anjing yang berani menggertakmu. Lancang. Aku adalah kepala penjaga hukum. Aku pejabat kamu Richard Biasa. Berkata kasar padaku, tampar mulutnya. Wu Tailang, kau berani memukulku. Songzhe, harta sepertimu ini bagiku cuma recehan. Tidak ada artinya. Wu Tailang, aku sarankan kau tahu diri. Serahkan Marong padaku sebagai selir. Kalau tidak, aku akan masukkan kalian semua ke penjara. Di Kabupaten Huaitong, belum ada yang berani melawanku. Songzhe, sang pejabat besar. Songzhe, kau pikir aku anak kecil ya? Kau tak punya bukti meskipun pejabat. Bagaimana kau bisa menangkap orang? Rupanya, kau ingin melawanku. Memang itulah niatku. Kau. Sayang, mari kita pergi. Panggil Yuan King kemari. Baik. Tailang, ini apa? Wajah istriku sangat halus. Jahat? Ini parfum untuk nyonya besar Songzhe. Satu botol ini 100 tael. 100 tael. Mari, ambil. Tailang, ini. Ini suamimu. Botol parfum pertama yang dibuat. Tentu untuk istri dulu. Tidak, tidak. Barang berharga seperti ini. Aku tidak pantas memakainya. Istriku cantik dan bijaksana. Satu botol parfum bukan apa-apa. Kedepannya, aku akan memberimu kereta kuda, membangun villa, megah dan indah. Lebih baik dari istana. Terima kasih suamiku. Kalau begitu aku, setelah mandi baru digunakan. Nona datang tepat waktu. Nona lihat, Ini adalah parfum. yang botol besar ini adalah air bunga. Ketika Nona mandi, teteskan beberapa tetes, bisa menutupi bau tidak sedap, juga membuat kulit halus. Yang botol kecil ini adalah parfum. Setiap hari teteskan 2 tetes, tidak hanya menghilangkan bau tidak sedap, penggunaan jangka panjang, bisa membuat suami Nona terpesona. Benar-benar wangi. Tapi, saya tidak begitu tertarik pada suami saya, pada Wuzhi kamu. Nona, siapa suami kamu? Adalah Songzhe. Suami sedang berbicara dengan siapa? Istri cepat datang. Jumpa Nyonya Songzhe. Jumpa, adik. Panggil saja saya Kakak Kian. Kakak Kian. Adik, ini hadiah dari kakak untukmu. Di masa depan, mungkin akan merepotkan suamimu untuk membuat parfum untukku. Maka mari bekerja sama dengan baik. Saya mulai sekarang akan memanggilmu Tailang. Baik. Istri saya datang.
Apa ada masalah suami? Istri. Jiu yang Shenjue ini masih perlu latihan lagi. Bagaimana kalau beberapa hari lagi kita coba lagi? Cepat istirahat suami. Berhenti. Saya tahu siapa kamu. Yuan King. Kamu sebenarnya adalah orang yang jujur dan pemberani, berbisnis garam. Dan bisnisnya juga maju. Tapi setelah itu Songze memfitnahku. Dan aku masuk penjara. Sekarang kau keluar dan masih bekerja untuknya. Bahkan memfitnahku dengan cara yang sama. Apakah kau benar-benar pengecut seperti itu? Omong kosong. Songse sudah sangat menyakitiku. Bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Tapi ibuku di rumah sakit. Dan aku tidak punya uang untuk membeli obat. Terpaksa aku melakukan ini. Dan lagi, dia bersekongkol dengan pejabat. Punya uang dan kekuasaan. Aku benar-benar tidak bisa melawannya. Kau tidak bisa melawannya, tapi aku bisa. Jika kau percaya padaku, ikutlah aku mulai sekarang. Selama kau setia, aku akan membalas dendammu dan mengambil kembali bisnis garam warisanmu untukmu. Benarkah itu? Ambil dulu uang ini untuk mengobati ibumu. Kakak memperlakukan aku seperti ini. Mulai sekarang, Yuan akan siap mati untuk kakak. Tanpa keraguan. Ayo bangun. Kau adalah anak yang berbakti. Hanya dari itu saja. Aku yakin kau bukan orang jahat. Aku ingin berteman denganmu. Kakak menyelamatkan nyawa ibuku. Mulai sekarang, kau adalah kakak kandungku Yuan King. Pulanglah dulu. Besok pagi. Songze pasti akan datang. Kakak, Jangan bicara lagi. Aku akan menyelesaikan masalah dengan Songze. Setelah kau siap, datanglah membantuku dalam beberapa hari. baik kakak. Wu Tailang, buka pintu cepat, buka pintu. Wu Tailang, buka pintu cepat, buka pintu. Cepat. Datang-datang. Wu Tailang, saya dapat kabar. Kamu berani menyimpan barang pemerintah. Tidak bersalah. Saya punya berapa kepala yang bisa dipenggal. Kamu masih tahu ya cari? Ya, Songze tuan besar. Kalau tidak ketemu, gimana dong? tidak ketemu. Sesuka kamu. Kalau begitu 100 tael perak. 100 tael. Rumah jelekmu ini dibongkar bangun 10. Juga tidak habis 100 tael. Kalau kamu tidak berani, lutut minta ampun juga boleh. Saya punya banyak uang. Sesuka kamu. Carry ke sana. Ya. Ketemu. Bawa ke kantor kabupaten. Tunggu. Apa yang kamu temukan ini? Tentu saja keramik pemerintah. Sudah di ujung maut. Kamu masih berani membantah ya? Bawa pergi. Tunggu dulu, Songze tuan besar. Coba kamu buka lihat. Baru tangkap saya juga tidak terlambat kan? Saya akan biarkan kamu mati jelas-jelas. Kasih. Ini. Bukan ini pot kencing ya. Pot kencing malam saya. Saya pakai setiap malam. Songzhe Tuan kamu ini. Gimana saya melapor ke bupati? Saya. Pergi. Ya. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Yang mulia Songze pelan-pelannya, aku sangat suka guci resmi kamu. Kamu masih berhutang 100 tael padaku. Ini. Berhenti. Jangan mendekat. Kamu bau sekali. Aku jadi mual menciumnya. Dari toko kosmetik sampai rumah. Kamu jalan begitu lama. Kamu pergi kemana? Hidup matiku. Ada hubungannya dengan kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku ini suamimu. Masih pantas disebut suami. Kamu. Bau harum sekali. Campuran bau berbagai bunga. Kamu benar-benar. Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya kamu bau. Aku tidak bisa mendekatimu. Sekarang kamu harum sekali. Tentu saja aku ingin tidur denganmu. Kamu menghindar apa? Aku ini suamimu. Menikah 3 tahun. Kamu belum pernah menyentuhku. Sekarang, jangan harap masuk ke kamarku. Kalau tidak, aku akan menulis surat pada ayahku. Ayahku akan menghentikan bisnismu di ibu kota. Baiklah, tidak masuk ya tidak masuk. Aku punya banyak wanita di luar. Yang mulia tenanglah. Aku dengar kamu punya saudara.
jadi kepala perampok di Gunung Wangyue. Yaitu keponakanku. Namanya Guoan. Nama julukan di dunia persilatan. Tikus emas. Wakil kepala Gunung Wangyue. Suruh dia bawa lebih banyak orang. Aku yang bayar. 5.000 tael. Bunuh Wu Tailang. Saudara lihatlah bagaimana kedai minum ini. Ini kedai minum Songshe. Bisnisnya sangat ramai. Pasti lebih banyak daripada kita jual kue pai. Kakak bercanda. Songshe itu orang kaya. Tentu saja lebih banyak. Kalau begitu kita rampas saja ya. Asalkan kakak bilang, adik rela menempuh bahaya. Tidak akan menolak. Tapi kakak, berikan saya waktu setengah hari. Saya cari beberapa pembantu dulu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya yang atur. Kakak datang dari jauh. Adik minum dulu untukmu. Ayo. Kakak, semoga sukses. Bunuh Wu Tailang. Untuk keluarkan amarah saya. 5.000 tael perak ini. Semua milik kakak. Tuan Besar Songja. Benar-benar luar biasa. Kaya dan berkuasa. Minum. Silakan. Istri. Minumlah ini. Saya agak tidak enak badan. Saya istirahat dulu di kamar. Kamu. Kakak. Kakak jangan marah. Saya masih ada rencana. Duduk-duduk. Wanyu. Tuangkan anggur. Ya, Kakak. Bagaimana pendapatmu? Adik benar-benar mengatur dengan baik. Ayo. Tuangkan. Saya tidak akan menyanyiakan kebekan Tuan Besar. Nanti minum. Ternyata memang cantik. Kakak malam ini. Bikin kamu jadi dewa. Cantik. Aku datang. Wanita ini sungguh cantik. Asal bisa bunuh Wu Tailang. Satu pelayan tidak ada artinya. Hanya bunuh yang laki-laki. Pergi. Tidak baik, ada tipu muslihat cepat pergi. Kamu adalah dari desa Wangyue, wakil kepala Guoan. Kamu adalah wakil kepala desa Wangyue. Guoan. Kamu adalah Wuxi. Bupati Chen, tangkap ikan besar ini. Jasa kamu tidak kecil. Kalian perampok desa Wangyue. Bakar bunuh rampok. Banyak kejahatan. Terutama kamu Guan. Sen siap cehun tidak tahu berapa wanita baik. Hancur di tanganmu. Aku sarankan kalian letakkan senjata. Hindari penderitaan. Jangan banyak bicara. Entah biarkan aku pergi. Aku janji pada bupati. Kedepannya, tidak akan melangkah ke Kabupaten Huaitong. Atau, aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Mana aku? 100 lebih saudara desa Wangyueku. Pasti bisa hancurkan Kabupaten Huaitongmu. Nanti, mungkin Bupati Chen juga tidak bisa jaga diri. Kamu. Guoan, kamu sudah di ujung maut masih berani bicara besar. Kamu bisa sampai hari ini, sama sekali karena kesalahanmu sendiri. Walaupun Lu Zuoshan tidak berani melawan pemerintah. Kamu bunuh. Tidak ada yang akan selamat. Bunuh mereka semua. Tidak ada yang akan selamat. Terima kasih banyak saudara. Kedepannya mohon bimbingan dari Bupati Chen. Tentu saja, tentu saja. Bagaimana dengan bandit dari desa Wangyue? Ada cara untuk menangkap mereka. Mudah saja. Baik. Meisukin K. Pendra. Besok akan dieksekusi. Saudara Wazi, saya akan minum untukmu lagi. Santap. Menurut istri saya, Anda telah menciptakan parfum yang sangat langka di dunia. Dia sangat menyukainya.
Jika istri bupati menyukainya, besok saya akan mengirimkan beberapa botol. Kalau begitu, saya akan minum untuk Anda lagi. Saya akan menuangkan untuk Anda. Saya telah bertemu dengan Bupati Chen. Duduklah. Bupati Chen, saya mohon dengarkan penjelasan saya. Ini tidak perlu menjelaskan. Guoan sudah mengaku. Saudara Wu saya juga sudah memberitahu saya. Song She, kamu sangat berani. Berkonspirasi dengan penjahat penting negara. Dan bahkan mencoba membunuh orang. Tahukah kamu apa hukumannya? Bupati Chen mohon dengarkan penjelasan saya. Alasan saya terlambat datang. Karena saya telah menyiapkan 3.000 tael perak untuk Anda. Semuanya ada di halaman belakang. Masalah ini harus dilihat apa kata saudara Wu. Kalau begitu saya akan langsung saja. Restoran Song milikmu. Harus diubah menjadi nama saya Wuzi. Dan semua penginapan atas namamu. Semuanya milikku. Bagaimana pendapatmu? Ini, karena Song She sudah setuju. Minumlah gelas ini. Aku. Kalau tidak mau. Bisa juga bilang tidak. Silakan masuk. Pembukaan besar-besaran. Silakan masuk. Semua diskon 50%. Hari ini pembukaan. Mari lihat-lihat. Pembukaan besar-besaran. Semua diskon 50%. Silakan masuk. Hari ini pembukaan ada hadiah. Semua diskon 50%. Silakan masuk. Baik. Menari dengan bagus. Lagi satu. Bukan ini Nyonya Songzhe. Nyonya Song She datang menari. Menari dengan bagus. Nyonya Song She memang cantik. Cantik luar biasa. Manajer saya mau isi ulang. Saya juga mau isi. Tidak tahu malu. Kamu ngapain? Saya ini Tuan Song She, istri orang terkaya di Huaitong. Malah pergi menari untuk rakyat biasa. Sangat memalukan Song She. Kamu orang terkaya di Huaitong. Ayah saya orang terkaya di Dongcheng. Kalau bukan karena kamu pandai bicara, saya tidak akan menikah denganmu. Sayang sekali. Kamu menyesal sudah terlambat. Selama saya tidak menulis surat cerai, kamu harus tinggal di sini. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Berhenti. Ada satu hal lagi. Malam sebelumnya, apakah kamu mengirim surat ke Wu Tailang? Ya lalu, Kapan kamu mulai berselingkuh dengannya? apakah hanya kamu yang boleh bersenang-senang, mencuri ayam dan merampok? Tidak bisakah aku menyukai orang lain? Suka. Kalau begitu, kamu sudah tidur dengan Wusi. Kapan kamu begitu peduli padaku? Sayangnya, aku tidak akan memberitahumu. Kamu berani menipuku. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Besok aku akan mengirimmu ke rumah Bordio. Song She. Saudaraku mati karena kamu. Masih ada waktu untuk bermain dengan wanita di sini. Pemimpin besar. Ini adalah istriku. Lihat pisau. Aku tidak bersalah. Pemimpin besar, mayat saudaraku sudah digantung di gerbang kota. Kamu masih ingin berbohong. Aku punya saksi. Siapa yang bisa menjadi saksi untukmu? Wu Tailang membunuh wakil pemimpin. Wu Tailang. Wu Tailang pindah dari kabupaten lain ke Huaitong, selalu melawanku. Wakil pemimpin membelaku. Baru saja mengalami nasib buruk. Kuo Po bisa menjadi saksi. Kuo Po. Bibi dari saudaraku Guoan. Benar, kepala anjing Wu Tailang. Aku pasti akan mengambilnya untuk membalas dendam saudaraku. Tapi kamu Song She juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Asalkan kamu tidak membunuhku. Apapun bisa dibicarakan. Kedepannya, kamu setiap bulan harus membayar 10.000 tael perak ke Gunung Wangyue. Tidak boleh kurang sedikit pun. 10.000 tael. Bagaimana? Banyak ya? Tidak banyak, tidak banyak. Tidak banyak. Bawa wanita cantik ini pergi. Lepaskan aku. Kalian ini bandit. Lepaskan aku. Bos besar. Wanita ini adalah istriku. Bisakah kau melepaskannya? Benarkah? Sekarang aku memberimu pilihan. Antara memotong satu lenganmu. Atau, tidak. Aku tidur dengan wanitamu. Tidak. Kau pengecut yang takut mati. Tidak pantas memiliki wanita seperti ini. Pergi sana. Ayo, Lepaskan aku. cepat pergi. Lepaskan aku. Kakak, Saudara Yuan King. Tidak apa-apa. Ada apa? kakak. Nyonya Song She ITU. Diculik oleh Song She. Apakah Song She sudah mencoba menyelamatkannya? Belum. Ayo. Pelayan. Makanan dan minuman enak. Semua sajikan.
Baik tuan. Tunggu sebentar. Segera dihidangkan. Tunggu. Bos besar. Ambil ini. Pilayan. Kenapa makanan dan minumannya lama sekali? Tuan jangan buru-buru. Hari ini kurang tenaga. Silakan danik medai tuan. Tuangkan anggur. Kakak cepat makan. Saudara-saudara sudah hampir mati kelaparan. Tunggu dulu. Kakak perlu sampai hati-hati banget gini? Kan cuma tukang jual kue. Kakak perlu sampai hati-hati banget gini? Kan cuma tukang jual kue. Kamu ngerti apa? Ini namanya lebih baik hati-hati. Makanlah. Oh, makan. Kakak makan. Enak. Kakak minum. Yujing. Yujing bangun. Udah gak apa-apa. Ayo bangun. Tailang? Tailang, aku takut banget. Aku kaget setengah mati. Yujing, udah gak apa-apa. Memang kepala desa Wang Yue. Zong Jie. Adik baik. Kamu benar-benar hebat. Hatiku ini. Akhirnya tenang. Hei kalian. Ya, masukin ke penjara mati. Jaga ketat. Siap. Sayang. Pulang aja udah bagus. Walaupun tadi malam, gerombolan bandit ini menyiksamu. Aku gak marah. Kini wajeng kamu berani mukul aku? Aku kan suamimu. Somai, kamu pantas? Zong Jie di depanmu, membawa aku pergi. Kamu gak bilang apa-apa. Sedangkan Wuzhi untuk menyelamatkanku. Berani melawan Gunung Wang Yue. Dibanding dia, kamu sama sekali bukan pria sejati. Aku. Pukul saja, pukul saja. Aku dapat surat dari sepupuku di ibu kota. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Kalau kamu berani memukulku, aku akan menemuinya. Dengan wajah yang bengkak. Kamu bilang, itu yang disebut gadis paling berbakat di ibu kota, Li Liangdi. Dia akan datang ke Huitong County. Aku sarankan kamu selama 2 hari ini. Berusahalah untuk bersikap baik. Jangan sampai dia tahu. Kamu dan aku tidak akur. Kalau tidak, dia pasti akan menulis surat cerai untukku. Menceraikanmu. Lagi-lagi Wu Tailang ini, saudara Wu. Ini adalah token yang kubuat khusus untuk kamu bisa membawanya. Untuk menyelidiki kasus dan mengejar penjahat. Bisa masuk kemana saja. Di Huaitong County kita. Termasuk kantor kabupaten. Hadiah dari Bupati Chen ini terlalu besar. Sejak saudara Wu datang ke Huaitong County kita. Masyarakat di kabupaten kita. Hidupnya jadi jauh lebih baik. Malu-malu. Baru-baru ini ada laporan dari warga di Kanong Jenis. Tidak tahu dari mana. Datang seeker harimau buas. Kadang turun gunung memakan orang. Apa saudara sudah mendengar? Bupati Chen, mari kita minum lagi. Saudara Wu, kamu harus bilang. Harimau ini, kapan bisa dibasmi? Bupati Chen, mengapa begitu terburu-buru untuk membasmi harimau buas ini? Tentu saja untuk rakyat. Benar-benar. Semuanya benar. Harimau ini tidak perlu saya yang menangani. 3 hari lagi, pasti ada orang yang akan menanganinya. Siapa? Hebat sekali. Kulit harimau itu tergantung di sini. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Kakak. Aku pulang kakak. Kakak. Adikku sudah pulang. Baguslah sudah pulang. Kamu adalah kakakku. Wusang, ini memang kakakmu. Masih tidak percaya. Kalau begitu aku akan bilang, waktu kamu kencing di cangkir Pak Yang. 5 tahun kakimu patah. 7 tahun mencuri minum arak Pak Zhang. 9 tahun. Kakak jangan lanjutkan. Aku percaya. Kakak, aku sangat merindukanmu. Suamimu sudah menerima hadiah dari pemerintah. Adik ipar sekarang jadi pahlawan pemburu harimau. Keluarga kita ke depannya pasti akan makmur. Kamu berpulang pasti lapar ya? Ayo kita minum arak. Kakak sekarang penghasilannya melimpah. Kenapa masih tinggal di rumah lama?
Karena kakak ipar bilang, kalau tidak menunggumu pulang, lalu pindah ke rumah baru. Takut kamu pulang tidak ketemu, dan merepotkan. Kakak sampaikan terima kasihku pada kakak ipar. Besok, kita pindah ke rumah baru bersama. Ayo, habiskan. Habiskan. Sisa-sisa perampok di Gunung Wangyue. Kak, bagaimana rencanamu menanganinya? Menggoda musuh masuk lebih dalam, memanfaatkan orang lain untuk membunuh, mencuri sarang burung. Kakak memang jenius. Kakak berencana merebut Gunung Wangyue. Gunung Wangyue ini mudah dipertahankan, sulit diserang. Pemandangannya unik. Aku berencana mengembangkannya menjadi resor wisata. Selain itu, mengumpulkan pasukan untukmu, membentuk pasukan kuat milik kita sendiri. Baik. Semuanya akan mengikuti kakak. Karena kesempatan reinkarnasi ini diberikan oleh langit, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, kita juga bisa menjadi kaisar. Tailang, kumohon, selamatkan adikku. Dia datang jauh-jauh dari ibu kota. Di perjalanan, diculik oleh perampok Gunung Taohua. Yu Jing, tenang, ceritakan perlahan. Adikmu, kenapa bisa diculik orang Gunung Taohua? Adikku Margali, nama kecilnya Liang Di. Dia, Tunggu. Nama adikmu? Li Liang Di. benar, Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan adik Liang Di. Bukan, adikmu, dengan selamat. Kakak, bukannya kakak harus melanjutkan keturunan di rumah. Jangan dengarkan omongan adikku. Aku selalu siap membantu teman. Apa? Nyonya pergi ke rumah Wu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia pergi ke sana buat apa? Di dalamnya berapa lama? Kurang dari 1/4 jam. Ketika Nyonya besar baru masuk, masih terlihat panik. Tapi setelah keluar, wajahnya langsung cerah. Seperti sudah minai li seiken, masalah yang mengganggu. Jangan-jangan dia bersaking call dengan Wu Tailang. Untuk mencelakai aku. Saudara-saudara, Wu sekarang sedang depan kejayan. Tidak bisa melawan secara langsung. Harus pakai akal. Kamu awasi baik-baik. Kalau ada apa-apa langsung laporkan. Ya. Ada rumah makan di sini. Ada orang tidak? Pemilik toko. tamu ini, tubuhnya sangat kekar. Kalian mau menginap? Atau minum arak makan bakpao? Sajikan arak dan makanan terbaikmu. Semua dihidangkan. Baiklah. Arak dan makanan sudah Kakak datang. juga lapar ya? Sebenarnya agak lapar. Nyonya pemilik toko. Aku lihat di luar pintu ada barang-barang, tapi kenapa tidak ada tamu yang mengangkutnya? Jangan-jangan ini toko gelap. Tamu bercanda. Kalau toko gelap, masa disuruh perempuan jaga toko? Barusan 3 tamu makan minum di sini. Tiba-tiba ingin mandi. Lalu suamiku mengantar mereka ke kolam di belakang bukit. Bakpao ini rasanya enak. Dibuat dari isian apa? Dari daging manusia. Tamu yang gagah begini. Kenapa wajahnya memerah? Jangan-jangan suka sama aku? Ngomong apa sih? Pergi sana. Jangan ganggu aku minum. Silahkan dinikmati tuan-tuan. Jika ada kebutuhan lain, saya siap sedia. Rasanya bakpao ini memang enak. Tapi minuman ini agak keras. Jangan-jangan ini minuman palsu. Penampilanmu ini sangat cocok dengan seleraku. Sayangnya, kita tidak sejalan. Perempuan jahat. Berani-beraninya kau padaku. Penjahat Yusuk, berani-beraninya mengganggu istriku. Aku akan membunuhmu. Telapak tangan Prajna. Kakak, kapan kau belajar jurus Shaolin?
Pria busuk, berani-beraninya menindihku. Aku akan membunuhmu. Pria busuk bersembunyi tidak berani bertindak. Bukan pahlawan sejati. Perempuan jahat. Kalau bukan karena kau perempuan, kau sudah mati. Berani-beraninya pukul sini. Ayo, ayo. Adik pegang dia. Kakak, aku sudah memegangnya. Kau adalah Zhao Sanyang. Namaku tidak pernah berubah. Identitasku tetap sama. Aku memang dia. Kalian berdua pria. Mengganggu si orang wanita lama. Bukan pahlawan sejati. Kalau tadi bukan karena kecerdikanku, aku dan adikku sudah jadi daging cincang, dibuat bakpao. Hah? Daging bakpao ini daging babi hutan. Aku hanya mencari uang. Tidak pernah membunuh. Pria busuk, kenapa kau pegangku erat-erat? Jangan-jangan kau tertarik padaku. Tunggu. Kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh ayahmu, menyebabkan keluargamu hancur. Kamu tahu. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Adalah kamu. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Masih mau kusiksa ya? Wanita brengsek ini, sifatmu memang garang. Hanya saudaraku yang bisa menjinakkanmu. Sepertinya kalian berdua memang cocok. Yang tadi kusuruh ke dapur itu, Jiang Huai dari Erda Oling. Dia itulah yang membunuh ayahmu. Kau masih dibohongi, bahkan menikah dengannya. Kau berbohong. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Apa yang dia lakukan di kuil Shouyuan di Kabupaten Qi? Jiang Huai, aku akan membunuhmu. Tuan Besar, katakan, saudara Tailang sudah keluar kota. Kemana? Hebat tidak tahu, tapi mereka membawa bekal dan uang. Mungkin butuh 3-5 hari untuk kembali. Apakah di rumah Wu Tailang masih ada orang? Yuan King bersama beberapa preman selalu berjaga di sekitar rumah baru. Pergilah. Ya. Ini kesempatan langka. Harus cari cara menyusup ke dalam. Jiang Huai ini pasti bersembunyi di Gunung Taohua. Biar aku saja yang membunuhnya untuk membalas dendam ayahku. Shen Nian, kamu sendirian. Bagaimana melawan sekawanan perampok itu? Aku dan Jiang Huai sebenarnya hanya berpura-pura jadi suami istri untuk mengelola penginapan. Sekarang, aku masih perawan. Barusan kau menindih dan memelukku. Ini hutang. Bagaimana menghitungnya? San Niang, kamu kenal Gunung Persik? Minuman dan bahan makanan mereka semuanya saya yang suplai. Kamu bilang kenal atau tidak? Baguslah, biarkan adikku menikahimu. Kita jadi satu keluarga. Kami bersaudara akan membantumu menyerang Gunung Persik. Berhenti. Apa isi di dalam ini? Jawab Tuan Besar. Ini sup ayam untuk Nyonya MA. Nyonya besar yang masak sendiri. Kebetulan Tuan Besar ini lapar. Letakkan di sini. Kamu ambil lagi 1 porsi. Baik. Berhenti. Kembali. Sup ayam ini tidak mengenyangkan. Aku mau makan kue. Ambil saja. Baik. Bawa arak ke sini. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pernikahan Raja Gunungku di Linzhou. Terima kasih atas kehadiran kalian. Weko Raja, kita semua adalah perampok dan bandit. Jangan buang-buang waktu. Cepat keluarkan kedua pengantin wanita. Semua saudara sudah tidak sabar. Benarkan saudara-saudara. Bawa mereka ke sini. Kedua gadis ini, bentuk tubuhnya sangat cantik. Karakter gadis ini cukup garang. Aku suka yang garang. Istriku dibandingkan dengan mereka, seperti kerbau saja. Baiklah, waktu yang baik telah tiba. Kita harus segera melangsungkan pernikahan. Ayo jalan. Pernikahan yang meriah seperti ini tidak lengkap tanpa aku. Weko Raja. Dia yang membunuh Jin Yu Shu Guan dan Jin Mao Huzangja. Sekarang, menaklukkan Gunung Wang Yue. Kamu adalah Wu Tailang. Betul. Katanya, sekarang kamu punya 2 gelar.
Buat saudara sendiri, kamu seperti bara api di tengah salju. Tapi buat musuh kamu seperti hantu hitam putih. Gelar di dunia persilatan tidak ada artinya. Hari ini kamu datang sendirian. Aku punya satu saudara lagi. Tapi Gunung Taohua kalian terlalu curam. Dia istirahat sebentar di tengah gunung. Kamu datang untuk menghadiri upacara. Kenapa tidak bawa hadiah? Aku bawa. Tapi kuil kalian terlalu kecil. Tidak bisa menampung. Loh, Gunung Taohua kami punya lebih dari 300 saudara. 2 kali lipat dari Wang Yuesai. Apa yang tidak bisa kami tampung? Betul. Kakak bicara benar. Jangan panik. Dipanggil oleh Nyonya Qian. Kenapa baru datang? Hadiahnya aku bawa. Ini. Wakil pemimpin, kamu kan Raja Gunung. Jangan-jangan tidak berani menerima hadiah. Apa yang tidak berani? Kamu ini apa? Kok bisa sekuat ini? Ini penemuanku. Dalam jarak 100 meter bebas. Kamu mau apa sebenarnya? Dari dulu pahlawan cocok dengan kecantikan. Kamu cuma beruang. Tidak cocok. Kamu cari mati ya? Gak papakan, gak papakan. Gak papakan. Sudah. Makanan juga sudah habis. Sekarang waktunya urusan resmi. 2 nona, ikut aku. Mereka adalah wanitaku. Kamu berani bawa pergi. Wu Tai Lang. Kamu hari ini datang untuk mencuri pengantin ya? Ya, agak begitu. Kalau begitu, mari ikuti aturan. Kita bertanding. Saya Pa Yang Meneng. Kedua gadis cantik ini akan menjadi miliknya. Seru. Ambil senjata. Senjataku ini, namanya tombak Lu Shui Chen. Beratnya 65 kati. Senjata yang bagus. Kebetulan aku masih butuh senjata yang cocok. Kamu cari mati ya? Kamu lepaskan. Aku bilang. Senjata yang bagus, tapi kamu tidak layak. Wakil ketua. Serang dia. Bunuh dia. Ayo ayo. Jangan buru-buru. Kepala Jiang Huai. Siapa yang berani sentuh kakakku? Tanyakan dulu pada kepalan tangan Wusang. Setuju atau tidak? Dia adalah Raja Singa Wusang. Dia di Bukit Chinese. 1 pukulan membunuh harimau putih. Dia adalah kepala pasukan resmi di Zuntong. APA. Pasukan resmi. Pasukan resmi sudah sampai di depan pintu. Mereka masih punya. Tidak bisa menang. Saudara-saudara cepat lari. Cepat lari, cepat lari. Jangan lari kalian. Berhenti, jangan lari. Cepat kembali. Aku biarkan kamu berani. Aku biarkan kamu berani ganggu. Aku biarkan kamu penjarakan gadis ini. Aku biarkan kamu mengurung gadis ini. Nona Li, sudahlah Nona Li. Kamu lepaskan saja si kodok ini. Lagi pula kamu tidak rugi apa-apa. Kodok apa? Dia Linzo itu kodok yang ingin makan daging angsa. Cara bicara seperti itu cukup unik. Gadis ini belum pernah mendengarnya. Tapi kamu salah orang. Gadis ini Marga Zhao. Nona Li yang kamu sebut tadi. Ada di belakang. Kodok. Aku tendang sampai mati. Nenek, jangan pukul lagi. Lain kali aku tidak berani lagi. Masih ada lain kali. Kamu masih berani mengganggu gadis lain. Aku tendang sampai mati. Kakak Liang Di, si Wu Tai Lang ini, sudah membuka tudung merahmu. Apakah kalian sudah jadi suami istri? Terima kasih banyak pahlawan yang telah menyelamatkan. Tolong pahlawan antar kami turun gunung. Sampai di Zuntong County. Pasti akan memberikan hadiah besar. Tentu saja, bisa bertemu dengan gadis pintar dari ibu kota adalah kehormatan saya. Kedua nona. Mari kita turun gunung. Terima kasih Nyonya Besar, yang sudah membuatkan saya sup ayam. Adik, jangan panggil saya Nyonya Besar.
Terlalu resmi. Saya lebih tua 2 tahun dari adik. Panggil saya kakak saja. Kakak. Saya lihat badan adik. Cukup lemah. Thailand juga kuat dan gagah. Kamu harus banyak makan makanan bergizi. Kalau tidak, bisa hancur dibuatnya. Kakak jangan ngomong sembarangan. Aku? Kita belum resmi malam pertama. Sungguh. Itu malah harus lebih diperhatikan. Ayo. Nggak usah, kakak yang suapin. Beli minuman dan daging. Usir 2 preman di depan pintu itu. Pergi. Baik. Mak kenapa datang? Marong, lihat kamu berkeringat semua. Utalang ini nggak tahu sayang sama kamu. Membuat kamu yang cantik jelita begini. Mengerjakan pekerjaan kasar. Nggak apa-apa, Mak. Kamu datang ada keperluan apa? Di tempatku ada sedikit pekerjaan jahit. Kamu jago. Tuan ini kasih uang banyak. Kamu ikut aku jalan-jalan. Terima kasih, Mak, sudah peduli. Kita pergi sekarang. Nggak boleh pergi. Tuan kenapa? Wushi, kamu nggak lihat keadaanmu. Marong sudah menderita banyak sama kamu. Mak, kalau bukan karena Marong, sudah aku usir kamu tidur di jalanan. Mak, jangan ngomong lagi. Aku ikut kamu pergi. Nggak boleh pergi. Kuopo nggak ada niat baik. Siapa yang nggak ada niat baik pergi sana? Istri. Kamu nggak boleh pergi. Kuopo nggak ada. Mak, Tuan. Miskin jelek nggak cuma itu. Kamu masih layak disebut laki-laki. Cepat jual kue buat aku. Bayar uang sewa rumahku. Pergi. Istri. Nggak boleh pergi, istri. Tuan Besar Songzhe, sudah siap. Marong. Sejak aku melihatmu, aku jadi tidak bisa fokus. Marong. Ikutlah denganku. Kalau kau mendekat lagi, aku akan berteriak. Aku akan laporkanmu ke pihak berwajib. Kalau mau berteriak silakan saja. Di Kabupaten Huaitong ini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Bahkan Bupati. Saudara seperguruanku. Apalagi, kalau hal ini diketahui orang lain. Ini tidak baik untukmu, Marong. Marong, ikutlah denganku. Aku berjanji akan mencintaimu seumur hidup. Mari sayang. Kok kamu? Songzhe. Kamu kesini buat APA. Aku kesini tentu saja mencari istriku. Minggir. Tidak bisa. Yuan King. Aku beritahu kamu. Aku sudah menculiarkan parental pembunuhan di dunia persilatan. Utailang tidak akan hidup lama lagi. Kalau kamu mau ikut denganku sekarang, aku bisa jamin. Industri garam di Kabupaten Huaitong semuanya akan menjadi milikmu. Songzhe. Jangan bermimpi di siang bolong. Kau merampas hartaku. Membuatku masuk penjara. Ibuku jatuh sakit karena ini. Hingga sekarang masih terbaring di tempat tidur. Siniwa Hateng ini. Akan kuhitung perlahan-lahan denganmu. Tidak takut aku beritahu kamu. Alasan aku masih mengikuti kakak Wuzi sampai sekarang. Bukan hanya karena dia menganggapku sebagai saudara. Tapi juga karena aku percaya padanya. Bisa menjatuhkan bajingan sepertimu. Dan membalaskan dendamku. Dengan kau yang cuma seorang budak. Apa hakmu untuk menawariku? Pergi. Kalau tidak, bahkan ibumu yang sedang terbaring sakit juga akan mati. Pergi. Songzhe. Hari ini selama aku ada di sini, kamu jangan harap bisa masuk. Jangan cari masalah. Pergi dari sini. Baik, maka aku akan membunuhmu dulu. Matilah. Kakak, suara apa itu di luar? Mungkin penjaga pintu. Sedang latihan bela diri. Aku tidak mau bertarung lagi. Aku akan memberikan uangnya padamu. Kamu antarkan ke istriku. Aku tidak akan masuk. Ini. Kemarin, aku dan kakakku di rumah.
Membahas resep bedak. Tidak mendengar suara apapun. Kakak. Dua penjaga pintu tadi malam. Sudah kabur semalam. Pasti disuap oleh Song Se. Aku kira mereka bersembunyi di halaman rumahnya. Aku akan langsung ke sana dan menangkap mereka. Jangan pergi adik. Song Se tidak akan menyembunyikan mereka di rumahnya sendiri. Kalau begitu laporkan ke pemerintah. Biarkan Bupati Chen. Memang sesongje. Minai Ran Adik ipar kalian berdua tidak tahu. Meskipun Bupati Chen bersikap baik pada kita, tapi dia dan Song Se masih sangat dekat. Kita tidak punya bukti pada Song Se. Bupati Chen juga tidak akan berbuat apa-apa. Ini juga tidak bisa. Kalau begitu biarkan saja. Beginilah, Yo Hui. Beberapa penginapan. Kau yang urus. Baik kakak. Adik ipar. Uruslah restoran itu. Baik kakak. Adik kedua, pergilah ke Gunung Wangyue. Ambil beberapa saudara kembali untuk jaga keamanan keluarga kita dan semua bisnis kita. Suruh saudara Jiangshen segera pergi ke kampung asal pelayan. Bawa mereka berdua kembali. Aku akan interogasi sendiri. Baik kakak. Saudara Yuan King, aku akan jemput ibumu. Bawa ke Gunung Wangyue dan rawat baik-baik. Tenang saja. Aku pasti balas dendam untukmu. Tuan tamu, silakan masuk untuk menikmati hidangan lezat. Song Se, kenapa kau datang? Kau buka restoran. Masa tidak boleh orang lain cicipi? Bukan ini Tuan Song. Hari ini, jangan-jangan mau makan di sini. Betul. Aku bawa koki terkenal dari ibu kota. Untuk adu. Melawan kalian. Kalau begitu, apa taruhannya hari ini? Kalau aku kalah. Bisnis garam di Huaitong. Dan teh. Semua kuberikan ke kalian. Kalau kau menang, Kau Wu Tailang. Harus berlutut di depan seluruh rakyat Huaitong. Beri aku hormat. 3 kali sujud. Dan kembalikan restoran serta penginapan ini. Semua padaku. baik. Mari kita adu 3 hidangan hari ini. Yaitu, mie daging dan pangsit. Orang desa yang bodoh. Kamu pasti kalah dalam pertandingan ini. Aku beritahu kamu. Aku menunggu kamu untuk berlutut. Sujud. Siapa yang akan menjadi wasit? Pilih Bupati Chen. Baik. Semua. Hari ini aku beruntung. Untuk memastikan kita dalam pertandingan ini. Selain itu, aku juga mengundang 2 keluarga terkemuka dari Kabupaten Huaitong untuk mencicipi hidangan lezat bersama. Sajikan hidangannya. Bakso singa ini adalah hidangan andalan dari restoran Macan, diciptakan oleh koki terkenal dari ibu kota pada masa lalu. Bahkan pejabat yang memakannya memuji tanpa henti. Uyas, apa yang hitam ini? Dong popor. Uyas, ini bukan daging manusia kan? Cobalah dan kalian akan tahu. Wu Tailang, hidanganmu. Tamu bahkan tidak berani menyentuhnya. Kamu masih berharap menang melawanku. Jika kamu menyerah sekarang, aku hanya akan membuatmu berlutut. Tidak perlu sujud. Jangan terburu-buru. Masih ada 2 hidangan lagi. Baik, aku akan membuatmu kalah total. Ini. Apa ini lagi? Bupati Chen, ini adalah hot pot. Hidangan ini cukup celupkan ke dalam panci ini dan kamu bisa menikmati kelezatannya. Wu Tailang. Hidanganmu. Tamu bahkan tidak menyentuhnya. Kamu masih tidak mau mengaku kalah. Orang lain tidak mau makan ini, tidak berarti tidak ada yang mau makan. Semua lihat kan. Wu Tailang ini kalah terus mau ngeles. Yasi, bukan aku yang bilang. Kamu ngapain sih? Harus berantem sama Song Daren. Gimana? Aku minta ampunin kamu. Kamu bilang aja baik-baik. Mengalah aja. Magistrat Chen, beberapa hidangan ini orang biasa tidak berani makan. Bahkan tidak mampu membelinya. Jadi, hari ini, aku mengundang 2 tamu terhormat untuk mencicipi. Magistrat, tidak usah sungkan. Wu Tailang, kamu pikir aku buta ya? Kamu bilang ini, tamu terhormat. Hamba menghadap Paduka Putri. Kamu kenal aku? Hamba beberapa tahun lalu pergi ke Tokyo menghadap Kaisar. Beruntung bisa melihat wajah Paduka Putri. Barusan, aku dengar ada yang bilang. Ngomong siapa? Hamba salah besar. Bukan Paduka Putri yang aku maksud. Aku bilang, Tampar mulutmu.
Aku sudah lama di perjalanan. Perutku sudah lapar sekali. Ada makanan enak. Lapor Paduka Putri. Di sini ada. Daging ini enak. Lembut tapi tidak berminyak. Masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Daging apa ini? Ini adalah babi. Saya pikir ketika Dongpo tinggal di Suzhou, naik daging babi rebus. Juga menulis puisi. Dari sudut pandang ini, Wu Abji. Ini adalah daging Dongpo. Gadis Liangdi memang wanita berbakat pertama di Beijing. Kagumi. Daging Dongpo warnanya merata di Kabupaten Wuab. Aroma harum. Sangat bagus. Tapi baru-baru ini puasanya gadis kecil. Tidak makan. Lebih murah jika Anda tidak makan. Yang mulia kepala singa dan sup hibiscus. Beri makan anjing. Enak. Kali ini Songse menempatkan bisnis garam dan teh. Kalah dari kita juga. Sayang sekali Yuan King bersaudara. Saudara kedua, Anda pergi dan mengambil saudaramu yang paling dapat diandalkan di sungai dan danau. Berkumpul di sini. Kita harus mempercepat ekspansi. Aku sudah mengirim pesan. Kau bilang Songze, apa bisnis yang paling menguntungkan? Toko judi. Bukankah gelagar ini dilarang berjudi? Ya. Namun, Kau akan menelepon Juhui. Kami pergi ke rumah judi. itu kakak laki-laki. Wu Tailang. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi? Yang mulia putri, ibuku tidak ada hubungannya di rumah. Ini adalah buku pencerahan yang kutulis untuknya. Berbohong. Kau bilang, di mana kau menyalinnya? Aku menulis. Kau berbohong. Wanginya. Kamu. Benarkah ini tulisanmu? Bohong aku jadi anjing. Kalau begitu, kamu ikut aku menemui kakak Liangdi. Dia sedang membaca karya besarmu. Yang mulia putri, aku masih ada urusan. Kenapa? Kamu merebut wanita Songse. Sekarang mau membunuhnya juga. Yang mulia putri, kamu salah paham. Ceritanya begini. Menarik. Pantas saja Nona Qian sangat mencintaimu. Sampai menulis surat cerai untuk Songse. Tapi, kamu mau melawan Songse. Aku harus ikut. Tidak bisa, kamu kan putri. Bagaimana bisa melakukan hal berbahaya? Tidak setuju. Kamu mau apa? Kalau tidak setuju, aku akan pergi ke kantor kabupaten. Memberitahu bupati yang serakah bahwa kamu padaku, mendekap dan memeluk. Kamu pikir dia akan memenggal kepalamu. Nyita hatamu. Aku merasa seperti mengundang serigala ke rumah. Baru sekarang kamu sadar. Terlambat. Apalagi yang ditunggu? Ayo pergi. Ajak si pencuri itu. Kita pergi ke rumah judi. Berjudi. Kamu mau kemana? Tentu saja ke rumah Wu Taifu. Sayang, bisakah kakak Liangdi dan sang putri ikut tinggal di rumah kita? Kenapa? Wu Tailang bekerja sama dengan bandit. Beberapa hari lalu Yuan King tewas di rumahnya. Aku khawatir ada yang salah dengan putri. Aku tidak bisa menanggung risikonya. Kalau terjadi sesuatu pada putri, Wusi pasti akan membayar dengan nyawanya. Apa urusanmu dengan ini? Dan lagi, tentang kematian Yuan King. Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu yang melakukannya. Kamu. Aku bisa mengandalkan tubuhku yang tinggi 2 meter. Aku akan memperbaiki keturunanku. Tidak heran Marong memberinya tanduk. Tuan Besar Songze, dia adalah anak angkatku. Janganlah kamu mengganggunya. Tuan Besar Songze, ini tidak bisa terburu-buru. Masih ada Wusi yang harus dipertimbangkan. Biarkan aku melakukannya perlahan-lahan. Nenek Uo, jangan coba-coba bermain trik dengan aku. Bukan hanya 1 wusi, bahkan 10 atau 100. Aku bisa membuatnya hilang seketika. Besok, sekarang juga. Bawa Marong kembali ke sini.
Setelah selesai ada 3 keping lagi. Tuan Besar Songshe memang mengerti. Ambilkan aku 5 kue. Baiklah. Wangi sekali. Jangan pergi dulu. Salam dari hamba yang rendah ini. Putri memintaku untuk menemaninya. Aku akan tinggal sementara di kediaman keluarga Wu. Bos. Taruh besar. Putri, silakan taruh besar. Buka. Besarlah. Bayar-bayar. Lagi-lagi. Setelah taruhan tidak boleh diubah. Bayar. Bos, kita sudah menang banyak. Sudah waktunya pergi. Ayo lagi, ayo lagi. Sudah waktunya pergi. Kita sudah menang banyak. Ayo pergi. Aku masih belum puas main. Ayo pergi, ayo pergi. Cepatlah sedikit. Tunggu dulu, kalian sudah menang banyak uang lalu mau pergi begitu saja. Berani sekali kalian. Kalian yang punya rumah judi ini hanya boleh menang dari tamu. Tapi tamu tidak boleh menang dari kalian. Apa kalian tidak tahu? Rumah judi ini. Dibuka oleh Tuan Song yang terpandang. Selagi masih ada waktu. Sebelum aku marah besar. Kalian lebih baik nurut saja. Dan tinggalkan uang kalian di sini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Bocah. Kamu punya nyali juga ya. Lihat gaya kalian. Kayaknya kalian orang luar ya. Aku Piradahu kalian. Di Kabupaten Huitong ini. Yang berkuasa selalu Tuan Song. Kalau kalian tidak ingin, kehilangan Tenkan atau Keki, maka tinggalkan uang kalian. Apa maksudmu Tuan Song yang berkuasa? Apakah di sini tidak ada hukum? Hukum. Kata-kata Tuan Song itulah hukumnya. Tangkap mereka. Cepat pergi. Orang yang memukulku, mati kalian. Aduh, mulai ribut, mulai ribut. Kamu, APA kamu tidak APA. Apa kamu terluka? Mau pergi ke tabib enggak? Apa kamu akan mati? Putri. Syukurlah kamu selamat. Aku kan kulit tebal. Gak apa-apa. Penkan. Ayo bangun. Pukul dia. Ayo bangun. Bangun dan pukul dia. Kamu tunggu saja. Tuan Song tidak akan membiarkanmu begitu saja. Menurut hukum dinasti Liang, berkempul untuk berjudi, dihukum 100 pukulan tongkat militer, masuk penjara dengan tuduhan pencurian. Semua uang judi di sini akan disita oleh negara. Berani kamu? Aku bekerja sama dengan Songshe. Siapa? Tuan Song. Adik sudah menunggu kakak lama sekali. Adikku yang baik. Bupati Chen. Wu Erlang membawa pasukan menggerebek tempat judiku. Apakah kamu akan mengurus ini? Kalau begini terus, Kabupaten Huaitong ini akan menjadi milik keluarga Wu. Ini. Bupati Chen. Kali ini, aku juga menjalankan perintah dari gubernur. Memeriksa apakah Huaitong aman. Nanti akan menulis laporan. Dan juga perlu Wang Yasi. Di hadapan gubernur bisa memberikan kata-kata baik. Untuk menjatuhkan keluarga Wu ini. Wang Yasi. Ada ide cemerlang. Aku punya 2 strategi. Simpan ini baik-baik. Kak ini apa?
Ini kontrak pengalihan. Kamu mulai sekarang adalah pemilik restoran Wu Tai. Tidakkah ini tidak bisa diterima? Kakak tidak memberikan ini gratis. Ini hanya sebagai hadiah pernikahan kalian berdua. Terima kasih, Kak. Kita adalah saudara. Jangan terlalu formal. Kakak ipar kalian tidak tahan dengan asap. Jadi aku suruh dia pergi dengan Yujing ke toko kain Yanzi. Nah, terima kasih kakak dan kakak ipar. Dua pelayan itu sudah tewas di bawah tebing. Sekarang tidak ada bukti. Di sini tidak ada orang luar. Apakah kalian berdua seharusnya jujur padaku? Malam itu kalian berdua sedang apa? Ini yang aku temukan di kamar Songse. Hari itu dia memberikanku. Obat ini sangat kuat. Aku yang membuat adik MA kena masalah. Suara apa itu di luar? Aku akan lihat. Tapi aku tahu. Songse bukan lawan Yuan King. Jadi, suamiku, salahku semua. Membuat adik Yuan King kena masalah. Aku rela dihukum. Aku bersedia di pengadilan. Sudahlah. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Tapi kalian berdua berselingkuh di belakangku. Masih harus dihukum. Aku bersedia dihukum bersama adik MA. Hari ini kita bertiga akan minum bersama. Bersama-sama. Bermain cinta. Suamimu jahat sekali. Nah istriku, kamu duluan. Dua istriku. Silakan. Kakak, tidak baik. Wang Gongming datang. Dia sedang berbicara dengan Bupati. Dan Songse merencanakan bagaimana melawanmu. Wang Gongming yang licik. Hanya mencari nama. Orang egois. Kakak Wang Gongming datang untuk menangkapku. Asalkan aku pergi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa Yo padamu. Hui. Hari ini kamu duduk saja di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku yakin mereka tidak berani masuk. Itu kan si jenius Wang Gongming. Kamu melawannya demi aku. Tidak Sepadon. Kamu memanggilku kakak. Aku menganggapmu saudara. Bukan hanya Wang Gongming yang datang hari ini. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa. Si Wu Tailang ini, kemarin malam dia bersama Nyonya MA dan Nyonya Qian. Berlama-lama semalaman, sungguh ingin menangkapnya dan menjadikannya kasim di istana. Putri ini tidak baik. Jangan selalu melindunginya. Siapa yang menyuruhnya mengganggu putri ini? Semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Ayo kita naik kapal. Naik kapal. Baiklah, ayo naik kapal. Dua nona. Barusan beli payung tidak bayar ya. Nona ini seperti tidak punya uang ya. Silakan kalian berdua, ikut aku ke kantor polisi untuk menjelaskan. Bawa pergi. Kalian berani menculik putri ini. Tunggu sampai aku kembali ke ibu kota. Laporkan pada dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Hari ini di Kabupaten Huaitong muncul banyak perampok. Aku lihat kalianlah yang perampok. Silakan putri segera kembali ke ibu kota. Kereta kuda tidak jauh di depan. Apa yang kalian lakukan? Kepala Will, kalau berani melawan lagi, jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan. Tuan cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Mengapa kalian menyegel tokoku? Siapa yang mengutus kalian? Tidak perlu kamu tahu. Kamu ikut kami. Ada yang perlu dijelaskan di kantor polisi. Aku tidak pergi. Suruh Bupati Chen bicara denganku. Kamu banyak bicara. Cepatlah, suruh pergi ya pergi. Cepat. Pergi. Tuan. Tuan ada masalah? Kak Qian ditangkap tentara. Kenapa? Aku tidak tahu. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kamu bisa tanya Bupati Chen. Mungkin. Bupati Chen sudah tidak berkuasa lagi. Jangan takut istriku. Kita sekarang cari adik kedua. Sekarang juga pergi. Wu Tailang, mau kemana? Siapa ini? Dengarkan baik-baik. Ini adalah pejabat pertama di kota Pucheng. Di dunia persilatan dikenal sebagai Wang Gongming yang pintar. Tuan Wang,
Wang memberi hormat. Oh, kamu si penjahat. Membunuh banyak pahlawan persilatan. Chen kurang ajar. Wang diperintahkan oleh wali kota Dongcheng untuk menangkap buronan You Hui. Katanya kamu melindunginya. Dan bergaul erat dengan San Yang dan gerombolan bandit. Bergaul sangat erat. Saudara Wu Tai. Ikut aku ke kantor pemerintah. Jelaskan kejadian sebenarnya. Di mana You Hui? Aku tidak tahu. Tapi Zhao Sanyang, sebagai pejabat di Yanggu County, aku sudah menyelidiki. Dia menjual bakso daging sapi dan babi. Tidak percaya, kalian bisa periksa lagi. Aku tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan kalian. Wu Tai Lang, Odar Diket sama Angel. Masih ngeles aja. You Hui udah ditangkap di penginapan lo. Zhao Sanyang sama ADK lo. Nungguin lo di penjara. Wu Tai Lang, gue cuma butuh lo doang. Asal lo nurut. Gue jamin mereka aman. Magistrat Chen bisa jadi penjamin. Kalau lo gak nurut, gue langsung ke penjara. Bunuh mereka satu-satu. Bikin jadi bakso beneran. Wang Gongming emang jago. Teman-teman ini mati karena gue. Gue hidup di dinasti Liang. Ada artinya apa? Wuyas. Ikut gue. Suami, Wang Gongming, gue bisa ikut lo, tapi istri gue gak tahu apa-apa. Gak ada hubungannya, jamin keselamatannya. Wuyas mungkin ada salah paham sama Wang. Tapi Wang bersedia jamin. Jamin keselamatan Wu dan Yang. Oke, gue percaya lo sekali ini. Kalau bohong, ke ujung dunia gue bakal kejar lo. Istri, tunggu gue pulang. jangan suami. Bawa pergi. Suami. Ya silakan. Suami. Wanyu, lo benci Song Zhe ya? Wanyu, sekarang gue sama Song Zhe udah putus total. Dia sekarang karantina gue di kamar. Kalau lo mau, tolong sampaikan surat ini ke bapak gue. Pulang gue anggap lo saudara. Dia akan mencari seseorang untuk menikahimu dengan cara yang resmi. Jika kamu tidak mau, hamba bersedia. Harus cepat. Minum. Wang Dage memang tidak menyesuaikan. Benar-benar pintar sekali. Xiandi, terlalu memuji. Hanya saja, Wang Dage tidak perlu khawatir. Saya sudah mengirim surat ke rumah. Tidak akan lama lagi. Anda akan menerima perintah pindah. Naik jabatan sampai tingkat 3. Xiandi, kakak menghormatimu. Baik. Ayo, minum. Siapa? Saya Song Zhe. Orang kita sendiri. Cekuan Song, apa keperluannya? Saudara. Cepat datang. Ini adalah sedikit perhatian dari adik. Aku mau pipis. Kamu ikut tidak? Ikut. Ayo. Kali ini tidak ada yang menggangguku. Nonik. Tadi malam. Jago sekali ya. Kamu sudah berjanji padaku, tidak akan menyakiti nyawa suamiku. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Saya tentu akan menepati janji. Sampai nanti malam. Kubunuh kau. Song Zhe, kamu belum makan ya? Tidak ada tenaga sama sekali. Wu Tai Lang. Saya sarankan kamu tahu diri. Cepatlah tanda tangan. Terhindar dari penderitaan ini. Aku gambar atau tidak? Bukankah semuanya akan mati? Kamu memang pintar. Tapi apa yang bisa dilakukan?
Aku tidak ingin kamu mati lebih cepat. Kalau tidak, istrimu tidak akan mendengarku. Songze, aku akan membunuhmu. Ayah, Tidak ada siapa-siapa. Paham. Aku masih punya uang. Bukan kalian. Apa yang kalian lakukan? Gubernur. Songze sudah ditahan. Wang penjaga. Tidak. Wang Gongming melarikan diri tadi malam. Tidak tahu kemana. Chen Weimin, kamu tahu kesalahanmu. Saya tahu kesalahan saya. Saya siap menerima hukuman. Uzi dan yang lainnya. Semua dibebaskan kecuali Yohui. Songze. Meisukin Kei Penjara menanggu hukuman. Sedangkan kamu. Rumahmu disita. Dibuang. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Terima kasih. Tuan. Apa yang terjadi? Terluka di mana? Tidak apa-apa istri, kamu sudah menderita. Aku pasti akan membunuh si jahat itu. Tuan, Yu Jing. Terima kasih banyak. Tai Lang, tidak perlu sungkan. Cepat masuk, aku akan memeriksa lukamu. Yu Jing, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. 2 orang petugas. Tolong panggilkan Bupati Chen. Ada urusan yang ingin dibicarakan. Cuaca berubah. Bupati sekarang bukan lagi Chen. Tuan Wu. Kenapa Anda datang ke tempat kotor seperti ini? Saya hanya ingin melihat. Silakan lanjutkan minumnya. Tuan Wu. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya akan menuruti semua perintah Anda. Semua akan saya ikuti. Tanda tangani ini. Mulai sekarang Yu Jing bukan urusanmu lagi. Baiklah, baiklah. Baik. Sudah ditandatangani. Tuan Wu, Tuan Wu. Lepaskan saya. Semua harta saya akan saya berikan padamu. Semuanya untukmu, Tuan Wu. Saya ingin bertanya. Yuan King, kamu yang membunuhnya bukan? Saya bodoh, saya bodoh. Saya ceroboh, saya ceroboh. Seharusnya saya tidak membunuhnya. Lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tolonglah. Ayo, makan ini. Ini. Kenapa tidak dimakan? Saya makan, saya makan. Sudah saya makan, sudah saya makan. Tuan Wu. Lepaskan saya. Tuan Wu. Tuan Wu, lepaskan saya. Tuan Wu. Bawakan dia seekor babi betina tua. Lepaskan saya. Rong Er. Cepat turun. Apa yang kamu lakukan? Suami, tubuhku sudah tidak suci lagi. Aku malu padamu, Tuan. Rong Er. Aku tahu kau melakukan semua ini untukku. Kau tetap murni seperti giok di hatiku. Maukah kau hidup dan mati bersamaku? Tuan, Nyonya. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. baik Tuan. Tuan, kalian berdua sangat mesra. Mau pergi kemana? Kak Kian, kenapa kau datang? Aku berencana tinggal lama. Tidak menyambutku. Tentu saja menyambut. Ngomong-ngomong, ini surat dari Putri. Dia sudah kembali ke ibu kota. Dan ini adalah tanda dari sepupunya. Beruntunglah kau. Rong Er, cepat bawa Yu Jing melihat kamarnya. Baik. Aroma dupa di istana Gui menemani lamaku. Embun seperti air menyentuh layar perak. Penuh perasaan ingin mengungkapkan isi hati. Malu melihat hati penggembala dan gadis penenun.
Aku adalah juara bergelar jubah putih. Chuen, siapa yang ingin ke Gunung Luzuo? Raja Singa. Wiuzang. Harimau betina. Zhao Sanyang. Mara API. Zhang Shen. Biksu Pamabuk. Shen Qiansun. Kau yang membunuh saudaraku. Song He. Dia adalah. Jika bukan karena kau membuatnya selalu bersama babi di dalam penjara, melakukan hal-hal buruk itu, bisakah Maka itu kesalahannya sendiri. bunuh mereka? Kalian bilang, bagaimana menurut kalian apakah Gunung Luzuo ini mudah ditaklukkan? Gunung Luzuo ini dikelilingi air, mudah dipertahankan, sulit diserang. Di gunung ini juga banyak jagoan. Sen siap orang mahir dalam bela diri. Sulit ditaklukkan kah? Kalau aku pakai ini bagaimana? Naik gunung. Ayo,